Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Aquarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana sih sebenarnya kondisi keadaan relationship-nya kamu dengan si dia untuk di saat ini ya. Nah, namun sebelum Mari memulai bacaannya, Mari ingetin kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya resonate bagi sebagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap bijaksananya kamu ya ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik, langsung aja kita mulai. Ini dia Aquarius. Nah, ada energi dari kemudian ada di situ. Oke, baik ya. Berikut ada energi dari ini, kemudian ada di sana, berikutnya ada di sana, kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini, kemudian ada di sini, dan berikutnya ada di sini. Oke ya. Nah, jadi kalau Mari lihat kenapa ya model hubungan ini tuh kayak seperti sedang memaksakan diri, sedang berpura-pura. Sedang berpura-pura bahwa segala sesuatunya itu tuh baik-baik saja, segala sesuatunya itu tuh aman tentram saja. Nah, seperti itu ya. Dan ya ini tuh kayaknya gambaran dari kamu ya, Aquarius. Padahal ya kalau mau jujur, banyak urusannya di sini kan, banyak problemnya di sini. Ya, banyak problemnya terutama dari si pasangannya kamu gitu loh. Ya, tapi ya kamu gitu. Kayak kamunya itu tuh kayak lebih hanya memilih udahlah ngelihat yang baiknya aja, ngelihat yang positifnya aja. Yang nggak baik, yang nggak positifnya itu tuh di dipura-purain itu tuh memang nggak ada gitu model kamunya di sana ya. Jadi yang kayak aku bisa kok jalani hubungan yang seperti ini. Nah, ada di situ tuh self dialognya kamu kan, aku bisa, aku mampu, jika seperti ini akan baik-baik saja di sana ya. Jadi mungkin dalam harapannya kamu, ketika kamu tidak melihat problem, maka problem itu ya tidak ada gitu loh ya. Nah, jadi walaupun sebenarnya problemnya adalah sifat, sikap, tabiat dari pasangannya kamu gitu ya. Nah, namun ya kayak kata Mari tadi, kamu yang kayak pura-pura acuh lah di situ ya. Jadi kamu kayak memfilter-filter. Mana yang bikin kamu tenang ya itu ya. Mana yang bikin kamu nggak tenang, kamu singkirkan ke belakang gitu ya. Mana yang bikin kamu bahagia, kamu letakkan di depan. Mana yang bikin kamu sedih, kamu letakkan di belakang gitu ya. Dengan harapan ya seiring dengan berjalannya waktu, yang buruk-buruk itu, yang jelek-jelek itu tuh bisa ngilang. Kamu modelnya kayak gitu ya, bisa ngilang di sana. Dan ya lagian memang kamu juga mungkin berpikir, ya aku mau kemana lagi sih, aku kan sudah terlanjur dengan dia kan gitu ya. Terutama bagi kalian yang telah menikah gitu lah, toh dia udah jadi suamiku kok, toh dia udah jadi istriku kok gitu ya kan. Nah di sana jadi ya namanya berumah tangga, kalau kamu kemudian mau membuka matanya kamu melihat hal-hal yang tidak benar dari pasangannya kamu ini tuh, ya yang sakit kamu juga kan gitu ya. Nah di sana ya nanti rumah tangga ini tuh hancur berantakan juga gitu loh. Kalau misalnya kamu kayak mencoba melihat negatifnya dia, terus secara otomatis kamu terpancing untuk merubah hal negatifnya dia menjadi positif. Nah di situ tuh bisa entah kalian tuh ribut gitu ya menurut kamu. Dianya nggak terima, dikoreksi oleh kamu gitu ya. Nah kalau ribut ya kamu juga yang nangis gitu kan. Kamu juga yang mumet kepala gitu. Ya udahlah, akhirnya kamu milihnya seperti itu. Sama kayak urusan kalau kalian masih pacaran gitu loh. Ini si pacar ini tuh datang dan pergi aja perangainya dia ke kamu gitu kan. Datang pergi suka-suka hatinya dia gitu loh. Dia enggak bertanggung jawab ya. Udahlah janganlah Mari kategorikan ini pacar, ini hubungan rumah tangga ya. Ya pokoknya gitu dia kan perangainya, ada yang kayak dia enggak bertanggung jawab ya, dia hilang-hilangan gitu kan. Dia enggak terbuka, dia bohong sama kamu gitu ya. Kamu ini kan bukannya bodoh ya membaca bagaimana si pasangannya kamu ini gitu loh.
Bahkan hal-hal yang berusaha dia tutup-tutupi, kalau Mari lihat di sini tuh terbuka kok sama kamu, tahu kok kamu, gitu, ya kan? Apa yang menjadi kebohongannya dia, walaupun dia kayak berusaha mati-matian menyembunyikan kebohongannya itu, tapi ya kamu sebagai Aquarius ya cukup jeli, mengendus, wah ini bohong ini, kan di sana ya. Tapi kamu kayak akhirnya ngebiarin aja, udahlah suka-suka hatinya dia aja lah. Dia mau bohong kayak, dia mau kayak gimana kayak, terserah dia lah, gitu. Aku udah capek. Iya. Beberapa mungkin udah capek. Udah capek ngelihat yang buruk-buruk dari si pasangan ini. Gitu lah. Nah jadi akhirnya kamu memutuskan kayak gimana biar nggak capek lagi. Lihat yang buruk-buruknya dia. Ya udah, lihat yang bagus-bagusnya dia aja. Nah seperti itu ya. Kamu udah capek kayak ngarep supaya dia itu tuh lebih baik lagi gitu ya. Nah akhirnya kamu udahlah, baiknya dia cuma sampai di situ, ya di situ dulu lah, gitu loh. Mungkin ya kamu akan lebih bertanggung jawab, mengambil peran tanggung jawab pasangannya kamu ini, gitu loh. Misalnya kamu pengen bahagia, ya udah kamu bahagiain dirinya kamu sendiri. Akhirnya jadi kamu gitu. Jadi kamu tidak berekspektasi macam-macam lagi sama si dia, gitu kan? Ya kalau pengennya itu tuh tenang, kamu usahain, gitu, tanpa kamu menuntut dari dia, walaupun kamu sebenarnya punya hak gitu kan, terutama kalau kalian udah rumah tangga gitu kan, sebagai istri atau sebagai suami ya ada haknya kamu nuntut untuk kamunya itu tuh dibuat merasa aman oleh pasangannya kamu ini, itu ya. Nah jadi itu tadilah, kalau Mari lihat, kalau dicari-cari memang salah-salahnya dia banyak ini. Gitu ya. Banyak ini kok salah dia. Bukan maksudnya Mari banyak karena kita nengoknya itu tuh dengan penilaian berlebih-lebihan ya. Enggak, misalnya gini, ada beberapa Mari lihat dia ya enggak bertanggung jawab ya. Kayak harusnya dia suami, dia yang menafkahi rumah tangga ya, mengusahakan biar finansial rumah tangga itu tuh cukup gitu ya, tapi malah dia enggak gitu ya, dia males-malesan kah ya, atau dia kemudian di situ tuh lebih banyak masuk sakunya dia ketimbang keluar untuk biaya rumah tangga. Nah seperti itu ya contoh. Jadi ini kalau Mari bilang sih sebenarnya sikapnya dia tuh fatal sih, fatal gitu loh. Apa salah-salahnya itu fatal. Bukan salah-salah remeh-temeh, misalnya dia hanya pendiam doang, dia introvert, dia malas jalan-jalan, dia malas dandan. Maret ya bukan hal remeh-temeh seperti itu. Ya, dia tapi dia hal-hal yang parah gitu. Misalnya dia enggak setia, ya, dia ya biasa bohong gitu. Ya, dia ya sengaja mengelak dari tugas tanggung jawabnya dia. Ya, model-model yang memang sesuatu yang menjadi pondasi lah, kalau Mari bilang, menjadi pondasi dari hubungan ini, sebuah hubungan lah. Di situ dia gagal kalau Mari lihat di sana. Gagal dia. Jadi ya bisa, walaupun kamu sudah jadi istrinya dia, tapi rasa-rasanya kamu masih tetap fighting sendiri untuk hidupnya kamu. Nah, bisa seperti itu. Jadi kayak hampir-hampir boleh aja, ndak ada rasanya. Hampir-hampir ndak ada rasanya punya pasangan. Nah, kayak gitu, ya. Ya mungkin kamu juga bertahan karena anak, itu juga bisa ya. Udah terlanjur ada anak. Jadi kayak kasihan juga nih sama anak-anak ini. Kan seperti itu, kamu ingin bikin anak-anak ini tuh punya pengalaman dalam tumbuh kembangnya memiliki ibu dan bapak gitu. Nah, bisa di sana ya. Mari lihat. Atau barangkali dia nafkahi kamu uang gitu ya, secara finansial. Namun kesetiaan tidak dia miliki ke kamu. Gitu ya. Atau kalau dia pacarnya kamu kan, dia hilang-hilangan sih memang gitu.
Tapi ketika dia datang, mungkin saja dia kayak menjanjikan tentang pernikahan sama kamu. Seperti itu ya. Jadi itu bukannya sama sekali tidak ada pengaruh positif, pengaruh menyenangkan dari dia, gitu ya. Bukan yang kayak pahit aja sama dia, sepet aja sama dia. Bukan. Tapi memang ada yang ya menurut kamu itu tuh sesuatu berharga gitu. Jadi ya udahlah, kamu cukup akhirnya bersyukur dengan apa yang berharga yang kamu miliki melalui dari si dianya gitu. Kalau Mari lihat gini, memang dalam hubungan kalian ini hanya satu orang aja yang memiliki cinta, yang memiliki keinginan untuk bersama, yang menginginkan sebuah hubungan itu tuh harmonis jangka panjang. Hanya satu orang saja. Dan ya nggak usah lagi ditanya siapa, ya tentu saja itu kamu, kan gitu. Ya, kamu cinta dia, dianya ya enggak gitu. Kamu sayang dia, dianya enggak. Kamu bertanggung jawab, dianya enggak. Kamu memikirkan masa depan, dianya enggak. Gitu. Situ ya. Jadi memang dia pun ngerasa dia ya ada juga ini ya keterikatannya dia ke kamu gitu loh. Jadi dari kamu juga ya dia dapat banyak kontribusi. Ya, dia banyak dapat benefit. Gitu. Misalnya ya punya pasangan secantik kamu. Enggak usahlah dulu yang wah. Gebiar-gebiar gimana ya. Jadi kan seneng tuh kalau dipuji orang, dianya punya pasangan yang cantik atau ganteng kayak kamu gitu ya. Seneng dia gitu. Ada ketergantungan untuk menikmati rasa bangga yang seperti itu dari ketika bersama dengan kamu gitu ya. Atau mungkin ya pada kenyataannya kamu kontribusinya banyak, misalnya ya finansial kamu yang lebih kuat gitu ya, finansialnya dia nggak jelas gitu. Jadi ya dari ataupun dengan kamu ya dia bisa punya jaminan dapat support finansial contohnya gitu ya. Dia nggak diceng-cengin jomblo lapu karena ada kamu gitu ya. Jadi benefitnya adalah selamat dia dari bully-bulian teman-teman gengnya dia. Itu hal-hal kecil-kecil aja gitu. Di sana. Jadi dia tuh kalaupun dia hidup sendiri, enggaknya nih sanggup. Kalau dia hidup sendiri tanpa kamu ya, enggak sanggupnya tuh dia. Seegois-egoisnya dia, tapi dibalik dari keegoisannya dia itu, ada itu rasa lemahnya dia. Gitu loh. Ada itu rasa lemahnya dia, dia sudah kayak enggak bisa lagi tanpa kamu. Gitu loh. Sudah terlanjur terbiasa ada kamu gitu, sudah terlanjur dia rasakan bagaimana dampak adanya kamu dalam hidupnya dia gitu. Makanya itu tidak bisa itu lepas dari kamu, walaupun dia akhirnya dia ya bermain datang dan pergi gitu ya. Sejauh apapun dia pergi, dia akan datang lagi. Selama apapun dia diem, dia akan bersuara lagi, gitu, ya. Jadi kayak, ya kamu itu tuh rumah. Itu kalau Marla, ya kamu rumah di sana. Dan ya dia beruntung lah memiliki pasangan seperti kamu. Karena posisinya di sini tuh kamu, ya walaupun katakan ya, misalnya nih, sebenarnya dia udah cocok juga ini, dia dibilang brengsek gitu ya. Tapi walaupun dia brengsek gitu, tapi kamu kayak nerima, itu nerima, walaupun nerimanya terpaksa ya, tapi pokoknya kamu terima gitu loh. Sebenarnya kamu bisa aja gampang kayak udah tinggalin aja nih anak orang kan gitu ya, supaya kamu bisa gitu loh. Apalagi lagi-lagi kontribusinya dia ya hanya bacot-bacot aja sama kamu gitu ya. Jadi ibaratnya gini, kontribusinya dia adalah memang kontribusi 2 dari 10. Tapi loh, kamu kan kontribusi kamu 8 dari 10 gitu ya.
Tapi mungkin kamu udahlah daripada ndak ada sama sekali, 2 ya cukup lah. Nah, bisa kamu gitu. Atau ya walaupun dia nggak berkontribusi sesuai dengan apa maunya kamu, tapi kamu kayak menunjukin dirinya kamu, aku orangnya setia. Nah gitu. Aku orangnya menghargai komitmen gitu. Aku orang ada value gitu ya. Ya kalau aku udah milih dengan kamu, ya ini terutama bagi yang sudah menikah ya. Ya karena aku udah milihnya itu tuh dengan kamu, ya aku pertanggungjawabin pilihannya aku itu. Makanya kamu di sini tuh ya kamu tidak memilih untuk lepasin dia. Kan di sana ya. Dan ya banyak lagi di situ pertimbangan-pertimbangan yang kayak kata Mari tadi, apakah anak dan sebagainya. Di situ apakah kamu memang ya kamu sanggup gitu loh. Intinya di sana ya. Ya kamu masih sanggup untuk menghadapi dramanya si pasangannya kamu ini, gitu loh. Keegoisannya si pasangan kamu ini. Kekonyolannya dia gitu ya. Kelemahannya dia. Gitu. Ya kamu masih kuat. Kamu masih sanggup untuk berkompromi di sana. Nah itu aja sih. Kalau kamu mungkin orangnya itu yang kayak, udahlah, di sini aku nggak seneng, lompat pergi lari kabur hilang oh udah nih, udah cepet nih hubungan kalian ini tuh selesai, gitu ya. Karena ya kalau Mari nampak bisa aja dari awal mula hubungan, ya memang orangnya sudah nggak jelas kayak gini. Gitu ya kan. Nah jadi maka kata Mari tadi, ya kalau kamu cepet muak neng orang ini, nggak lama-lama ini relationshipnya kalian gitu ya, nggak sampai nih ke pernikahan gitu, nggak sampai nih pacarannya sudah sampai sekian bulan atau sekian tahun gitu ya, nggak nyampe nih gitu ya di sana. Jadi kayak dengan rasa percaya dirinya kamu, aku bisa kok ngadepin ini. Nah inilah makanya tetap berjalan ya relationship kalian ya. Dan kalau Mari bilang bisa aja memang kamu makin kuat ya. Maksudnya kamu itu tuh jadi kayak lebih tahan banting gitu ya. Kalau Mari nampak mentalnya kamu lebih strong gitu ya. Situasi emosionalnya kamu lebih mampu untuk kamu kendalikan. Nah seperti itu kalau Mari nampak. Jadi ya kalau dari sisi ekonominya gitu kan, kerugian itu tuh enggak banyak. Nah kira-kira gitu ya. Kerugian yang masih dalam tahap mampu untuk kamu tanggung. Nah kira-kira gitu. Kalau diekonomikan ini relationship gitu ya. Orang tadi kamu kata Mari kan lebih kayak fokus nengokin hal-hal yang baik-baiknya aja gitu loh ya, walaupun hal baiknya itu tuh cuman 2 biji gitu ya, hal nggak baiknya 8 biji gitu kan, tapi hanya dengan fokus kepada yang 2 biji ini, nah ini akhirnya bisa bikin kamunya itu tuh tetap mampu bareng-barengan sama si pasangannya kamu ini gitu ya. Dan itu lagi ya, lagi-lagi kalau orang ini permainan datang pergi, tetap tidak bertanggung jawab, mengasingkan kamu ya, ada ini kayak dia selalu perlakukan kamu tuh kayak orang lain gitu ya. Dan ini tuh paling kelihatan lah dalam rumah tangga ya. Kayak kamu itu tuh kadang bukan siapa-siapanya dia tuh, bisa dia anggap seperti itu ya. Nah di sana kok lebih masih memikirkan diri dia sendiri nih ketimbang memikirkan kalian gitu. Jadi kayak prinsip aku itunya tuh masih kuat daripada kami, kita ya, ungkapannya dia kepada kamu. Nah di sana oke, baiklah. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, berikut energi dari Gemini di sana, Taurus, Virgo, Capricorn, kemudian ada Leo, Sagittarius di situ, Pisces hadir, Aquarius ada, Libra dan Virgo menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.